Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan memasuki penugasan ketiga. Kita langsung ke intinya, yaitu membuat rencana kerja anggaran madrasah. Jadi tugasnya apa untuk penugasan yang ketiga ini? Yaitu mengubah ini bentuk rekam yang biasanya Bapak Ibu buat ya. Ini sesuai dengan yang ada di Juknis ya. Ada nomor urut, nomor kode, uraian, jumlah, kemudian tahap 1, 2 ya. Bapak Ibu yang bendahara sama kepala madrasah tentu sudah familiar sekali, walaupun mungkin ada yang bentuknya ringkas sekali, cuma 1, 2 ini nomor 1, nomor 2 ini adalah komponen pembiayaan yang ada di Juknis ya. Nah, ada beberapa madrasah itu yang saya cek itu dia cuma judulnya doang, atasnya bawahnya nggak ada. Nah, kita akan mengubah rekam yang biasanya Bapak Ibu buat entah bagaimanapun bentuknya, ini hanya sebagai contoh saja, menjadi seperti ini. Jadi kita akan membuat rekam biasa menjadi rekam ala rekam yang baru ini. Nah, ini saya kasih tahu dulu tata caranya ya, konsep sederhananya. Ada dua, yaitu kepala madrasah dengan bendahara. Masing-masing memiliki tugas. Jadi jangan semuanya, sekali lagi, jangan semuanya diserahkan ke bendahara atau operator Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu selaku kepala madrasah, Bapak Ibu dipilih, diamanahi sebagai kepala madrasah, itu memiliki tugas dan tanggung jawab amanah yang harus Bapak Ibu tunaikan. Nah, termasuk di rekam ini. Jadi tolong jangan kasih semua beban pekerjaan Bapak Ibu kepada operator, jangan zolimi mereka. Nah, apa tugas kepala madrasah? Ini adalah membuat kegiatan atau sub kegiatan. Nah, apa itu kegiatan atau sub kegiatan? Nah, seperti inilah. Kegiatan ekstrakurikuler, sub kegiatannya ekstrakurikuler tilawah, tartil, itu namanya sub kegiatan. Ini kegiatan ini sub kegiatannya ya. Kemudian membuat output, outcome, target, dan jadwal kegiatan. Nah, kemudian apa tugasnya bendahara? Membuat rincian biayanya. Jadi kalau misalkan tadi di sebelah sini ya, sebelah sini adalah tugasnya kepala madrasah. Sebelah sini itu adalah tugasnya bendahara atau operator. Jadi yang membuat kegiatan penanganan semester itu terdiri dari apa saja, itu tugasnya kepala madrasah. Sedangkan yang di sini membuat rincian berapa sih duitnya harus keluar atau yang berapa yang akan dikeluarkan, itu tugasnya bendahara. Nah, ini ya, buat rincian biaya per kegiatannya. Kemudian setelah itu oleh kepala madrasah direview, kira-kira terlalu besar, terlalu kecil, atau sudah pantas atau belum gitu. Kalau sudah direview, kemudian kepala madrasah akan menyetujui ataupun menolak. Nah, ini adalah gambaran garis besarnya. Sebelum saya masuk ke aplikasi, paling enggak Bapak Ibu udah ngerti dulu bagaimana flowchartnya untuk melakukan pembuatan rekam ini. Yuk kita masuk ke aplikasi. Nah, di aplikasi Bapak Ibu bisa lihat ya, di menu pendapatan. Nah, pastikan ini adalah di akunnya kepala madrasah. Saya cek dulu ya. Kita pencet akun ya, untuk memastikan ini sedang berada di posisinya siapa. Harusnya ada di posisinya kepala madrasah. Nah, ini kita tunggu dulu. Nah, ini adalah akunnya di kepala madrasah. Kemudian kita cek ke pendapatan ya. Di pendapatan kemarin sudah dimasukkan oleh Bapak Ibu admin kabupaten kota atau tim inti kabupaten. Kalau belum ya, kalau belum muncul di sini, kalau belum muncul sumber dana ya, belum tertera di sini, maka Bapak Ibu tanyain aja tuh sama tim inti kabupatennya atau ke admin kabupaten kan Kemenak kabupaten kotanya. Nah, kalau belum tanyain aja ke mereka. Nah, kalau untuk yang swasta itu biasanya cuma satu nih, satu baris doang. Kalau untuk yang untuk yang negeri satu baris saja. Sedangkan kalau untuk yang swasta itu dua nih, biasanya ada semester 1, semester 2-nya gitu. Nah, terus kalau misalkan di sini tombol birunya belum nyala, tanyain juga tuh sama admin kabupaten kotanya kan, Kemenak kabupaten kotanya. Kalau di sini tertulisnya jadwal sudah berakhir, nah tanyain juga sama kan Kemenak kabupaten kotanya. Kita mulai ya. Kita pencet di rencana kerja dan anggaran. Oke, silakan pencet yang ini. Kemudian pastikan di sini ada total pendapatannya ya.
karena kalau nggak ada total pendapatan nggak akan bisa jalan nanti. Kita pencet tambah. Ini sekali lagi sebagai kepala madrasah, ini saya memerankan diri sebagai kepala madrasah. Pencet tambah. Kemudian setelah itu kita mulai masukkan format-formatnya apa saja. Misalkan di sini di studi kasus tadi ini saya masuk ke yang poin yang ketiga ya, kegiatan evaluasi pembelajaran dan ekstrakurikuler. Nah, kemudian saya masukkan di sini rencana kegiatannya, standarnya apa? Standar dari kegiatan evaluasi pembelajaran dan ekstrakurikuler yang PAS ini apa? Nah, Pak Ibu tentu tahu kalau itu namanya standar penilaian. Jadi nanti masing-masing itu dicari. Jadi misalkan untuk ekstrakurikuler itu standarnya standar berapa gitu. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran itu standarnya berapa? Honor rutin. Untuk yang guru bukan PNS itu masuknya standarnya standar berapa? Apakah standar 1, standar 2? Nanti silahkan cari di menu referensi. Kemudian yang tadi kan ini saya studi kasusnya adalah PAS ya, dan akhir semester. Kemudian kegiatannya apa? Pelaksanaan penilaian ulangan dan ujian. Jadi dilaksanakan. Subkegiatannya apa? Penilaian akhir semester. Saya membuatnya. Sasarannya siapa? Madrasah, siswa, dan guru. Ini boleh lebih daripada satu ya. Kemudian waktunya, kapan mengadakan ini? Nah, kapan waktu mengadakan tersebut? Ini ingat ya, ini untuk tahun anggaran 2021. Tahun anggaran 2021. Kapan ada ujian penilaian akhir semester? Ini untuk tahap 1 ada di bulan Juni tentu saja ya. Akhirnya juga di bulan Juni juga. Jadi ini saya buat waktu pelaksanaannya Juni sampai Juni. Kemudian output dan outcome. Ingat sekali lagi, kenapa kok harus kepala madrasah yang melakukan ini? Karena jangan harap, mohon maaf, bukan mengecilkan kemampuan operator Bapak Ibu sekalian, tapi bukan tupoksinya operator untuk mendefinisikan output dari kegiatan ini itu apa, outcome-nya itu apa, kemudian targetnya apa, target dari outputnya apa, target dari outcome-nya apa. Itu bukan tugas dan tanggung jawabnya operator. Sekali lagi, itu bukan tugas dan tanggung jawabnya operator. Itu adalah tugas dan tanggung jawabnya Ibu selaku kepala madrasah. Kita baca dulu, output adalah hasil dari sebuah kegiatan. Misalkan jumlah guru yang dilatih. Kalau outcome atau hasil adalah apa? Akibat dari output. Misalkan hasil dari pelatihan guru mampu menerapkan keterampilan. Nah, kalau di sini dijelaskan oleh pelatih kita kemarin yang namanya output itu sifatnya adalah quantity. Nah, ini jumlah kan, jumlah guru berarti quantity. Sedangkan kalau outcome adalah quality, jadi kualitasnya. Jadi ini kuantitinya, output adalah kuantitinya, sedangkan kalau outcome adalah quality-nya. Jadi jangan sampai kebalik atau jangan sampai keliru memahami output dengan outcome. Nah, inilah tugasnya Bapak Ibu selaku kepala madrasah yang udah mendapatkan pelatihan dan lain sebagainya ataupun sudah memiliki amanah itu. Tentu ini levelnya Bapak Ibu memang untuk membuat apa itu output dan apa ini outcome. Nah, misalkan untuk penilaian akhir semester, outputnya apa? Outputnya adalah siswa mengikuti penilaian akhir semester. Targetnya apa? Misalkan 200 siswa katakanlah ya. Berarti di sini saya pilih siswa 200 siswa, artinya mengikuti 200 siswa. Hasilnya ingat, outcome adalah hasil daripada output. Sesuai mengikuti PAS, pinginnya apa? Tersedianya penilaian siswa atau nilai meningkat gitu ya. Nah, targetnya apa? Misalkan meningkat, nggak usah banyak-banyak, misalkan 20. Ini nggak ada ya satuannya, kemarin saya udah sampaikan ke pusat agar ditambahkan satuan yang kira-kiranya bisa. Nah, ini persen nih, 20%. Ya, jadi peningkatannya adalah 20%. Misalkan kemarin rata-rata nilai meningkat gitu ya. Rata-rata nilai meningkat. Misalkan dari rata-rata siswa itu kemarin nilai totalnya matematika 60. Nah, bagaimana meningkat 20% lah, jadi 72 gitu kan, atau berapa gitu. Kemudian kita klik simpan. Nah, nanti kemudian tugasnya kepala madrasah adalah
memasukkan semua kegiatan. Jadi tugasnya apa? Nanti pengembangan media pembelajaran ini dimasukin kegiatan pembelajaran, yang moderasi beragama masukin, TK masukin, langganan aplikasi Genius masukin, remedial masukin, ekskulkurikuler masukin, semuanya dimasukin sesuai dengan rekamnya Bapak Ibu masing-masing. Sesuai dengan rekamnya Bapak Ibu masing-masing. Nggak usah ngikutin punya saya, punya Bapak Ibu aja sendiri masing-masing. Tapi jangan cuma 1, 2, tetapi harus nanti jumlahnya sesuai dengan rekam yang dibuat oleh Bapak Ibu sekalian. Nanti TIK yang akan melihatnya. Sekarang kita akan masuk ke akunnya madrasah ya, akunnya bendahara. Ini misalnya saya pindah dulu ke akunnya bendahara. Ini harusnya kalau di lapangan harusnya nanti bendahara yang akan login ya. Nah, Bapak Ibu, saya sudah masuk ke akunnya bendahara ya. Di sini nanti akan ada notifikasi, ada loncengnya. Bunyi loncengnya adalah satu rincian kegiatan kosong. Artinya tadi sudah ada satu yang dibuat oleh Bapak Camat, Bapak Ibu Camat, kemudian dia minta untuk dirincikan. Jadi caranya pergi ke sini rencana kerja. Nah, ini kemudian adalah yang tadi dibuat oleh si Bapak Camat. Kemudian dipencet aksi, kemudian silakan pencet rincian, kemudian pencet tambah. Nah, tugasnya Bapak Ibu bendahara adalah mengisikan biayanya yang ada di sini. Nah, kita cek dulu ya. Nah, kita mulai mengisikan untuk bendahara. Jadi, pendapatannya ambil dari mana Bapak Ibu? Apakah semester 1 atau semester 2? Karena tadi kita buatnya penilaian akhir semester untuk semester 1 karena di bulan Juni kan. Berarti kita pilih yang APBN semester 1. Kemudian jenis belanjanya. Bagaimana cara tahu jenis belanjanya? Tentu saja Bapak Ibu kembalinya ke Juknis ya. Di Juknis ini kita lihat nih kegiatan evaluasi pembelajaran ekstrakurikuler, beberapa opsi kode akun yang dapat digunakan antara lain, maka di sini ada belanja honor output kegiatan, kodenya 521213. Nah, kita kembali ke sini nih. 521213 belanja honor output kegiatan. Kemudian setelah itu isikan komponen biaya. Kita pencet di sini komponen biaya. Nanti di sini akan termuat apa saja komponen biaya yang bisa dibayarkan untuk kode output kode pembiayaan, kode jenis belanja 521213 yang tadi sudah kita buat. Nah, ini kita sedang menunggu. Ya, inilah tampilan ketika jenis-jenis komponen pembiayaan yang termasuk dalam jenis belanja 521213 sudah tampil. Kemudian tugas kita adalah mencari apa yang ingin kita bayarkan di sini. Pertama, tadi kalau kita lihat di studi kasus ya, di sini adalah adanya kepanitiaan. Jadi kita akan bayarkan ke panitiaannya terlebih dahulu. Nah, ini saya cari di halaman keduanya. Nah, kemudian di sini akan tertera nih ada pilihan nih, honor tidak tetap yang dibayarkan kepada panitia yang melaksanakan kegiatan dan pelatih atas pelaksanaan yang insidental. Nah, ini kita bisa pilih dia. Nah, ini kelebihannya untuk yang 1.0 ini, yang RCAM versi 1 ini, kita bisa menetapkan harga sendiri sebelum nanti ditetapkan oleh pusat ya. Nah, ini kita bisa netapin harga, misalkan ya, kalau kita lihat di SBM ada yang namanya tuh ketua panitia, ada yang namanya sekretaris, ada yang namanya anggota, ada yang namanya wakil ketua gitu ya. Ini katakanlah di sini saya buat 250 untuk anggotanya. Oke, ini simpan. Ya, ini pajak ya, tentu saja ada ya. Kalau kita lihat di Juknis kan ada untuk kegiatan sebesar 10%. Kita tulis di sini ya, harusnya PPh ya. Kita coba cek dulu ya. Nah, di sini saya cek ya di Juknis halaman berapa nih? Halaman 49. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan pemberian honor pada kegiatan nih, sifatnya sebenarnya pada kegiatan ya, siswaan, prosesi guru dan lain sebagainya. Ini biasanya saya masukin di sini 5% ya, 5% ternyata. Nah, ini juga ada yang untuk PNS ada. Ini nanti ngikutin ini, tapi ini mungkin kekurangannya di yang yang versi 1.0 ini, dia cuma ada PPN aja, nggak ada yang PPh ya, nggak ada yang PPh di sini. Nanti artinya akan ada pengembangan lebih lanjut ya. Ini katakanlah kita kosongin dulu lah ini
pajaknya kita kosongin dulu. Kemudian kita ngomongin di bawahnya adalah koefisien perkalian. Koefisien perkalian itu maksudnya apa sih koefisien perkalian? Nah, saya jelasin di sini nih. Penjelasan koefisien perkalian. Nah, ini adalah misalkan contohnya konsumsi untuk rapat ya. Harga satu paket 10.000 untuk 10 orang selama 5 hari kan biasanya kayak gitu tuh 10 kali 10 kali 5 kan gitu kan 10.000 kali 10 orang kali 5 hari. Nah di sini juga disediakan oleh aplikasi ini koefisien perkalian seperti itu. Ini yaitu kita masukin nanti 10 orang dikalikan 5 hari. Udah. Kenapa nggak ada 10.000-nya ya? Karena 10.000-nya kan udah termasuk komponen pembiayaan yang di atas ini nih ya. Kan komponen udah masuk ke harga satuan di sini. Jadi nggak usah dong kita masukin ke koefisien perkalian. Ya, gitu ya. Semoga bisa dipahami ya. Nah ini koefisien perkalian ini kan orang kali ya. Dia pakai OK orang kali. Nah ini kita ganti menjadi 4 misalkan karena anggota untuk yang dibayarin honornya itu misalkan 4 orang gitu. Kemudian di sini kalikan apa? Kali misalkan 1x saja lah, 1 kali gitu kan dia maksudnya tuh. Pengalinya kan 1 kali. Berarti 4 orang kalikan 1 kali kalikan 250.000, maka totalnya dia menjadi 1 juta. Nah, ini kemudian ada di bawahnya anggaran kas belanjanya. Kapan anggarannya mau dikeluarin tuh AKB-nya mau dikeluarinnya kapan gitu. Kalau kita pencet di sini 4 gitu. Kenapa kok 4? Kenapa bukan 1? Kenapa bukan yang lainnya? Nah, ini kan koefisiennya coba 4 kali 1 kan 4. Ya kan berarti di sini kita keluarin di sini 4 dong ya. Kemudian ini kan baru anggota ya. Ini saya baru ngomongin soal anggota. Ini kan belum ketua ketua panitia. Katakanlah kamatnya kepala madrasah jadi ketua panitia. Ya kita di sini tambahin lagi di sini. Ya, kita pencet tambah maka di sini akan muncul lagi yang lain. Kita pencet lagi di sini, kita pilih yang tadi ya, yang panitia tadi. Oke. Kita pilih tetapin harganya karena yang namanya ketua itu beda honornya. Misalkan saya tulis di sini 400.000 lah, 1 2 3 ya. Kemudian kita simpan. Nah, nih. Nanti harganya dia akan jadi 400.000. Ketuanya kan 1 ya. 1 orang doang. Kita tulis ini 1. Nah, ini dia. 1 orang kalikan 1 kali gitu kan. Kemudian coba di sini ada kali nggak biar nanti tuh kali. Nah, ternyata nggak ada nih. Berarti kita masukin 1x aja lah. 1x 1 kali gitu maksudnya ya. Nah, ini sini kita kasih 1. Kalau ada sekretarisnya tambahin lagi ya Pak Ibu nih. Bendaharanya nambahin lagi untuk untuk si siapa sekretaris yang misalkan harganya agak beda gitu ya. Kemudian ini kita pencet simpan. Oke, maka ini sifatnya nanti adalah menunggu. Di sini untuk belanjanya udah kita buat 2 ya. Walaupun sebenarnya satu kegiatan dia. Kegiatannya masih sama yaitu kegiatannya PAS. Nah, ini kan belum selesai sebenarnya ini ya. Ini pengembangan standar penilaian, kegiatannya pelaksanaan penilaian ujian. Kita tambah lagi nih. Tadi ini kita baru ngomongin soal konsumsi. Misalkan kalau Bapak Ibu mau nambahin lagi ya, nanti misalkan ada kegiatan yang kedua ya, nanti tinggal di aksi rincian lagi gitu kan. Aksi ya, rincian nanti semuanya dimasukin ya. Ini baru yang satu standar doang nih. Saya baru ngomongin yang ini doang nih. Baru kepanitiaan doang tadi nih, belum konsumsinya. Kita misalkan masuk ke konsumsi. Tambah ya, tambah lagi seperti tadi ya, semester 1, kemudian 521 belanja saya lihat di Juknis terlebih dahulu ya, biar nanti kita itu nggak mengada-ngada tapi semuanya berbasis pada Juknis. Nah di sini kita bisa pakai 521211. Kenapa? Karena ada konsumsinya nih. Kita pakai 521211. 521211. 521211 belanja bahan. Oke, kemudian di sini kita cari kita pencet yang ini yang garis cari itu. Kita kemudian coba cari ya konsumsi. Semoga ada. Ya. Konsumsi. Artinya tidak langsung bisa tercari ternyata di sini ya. Tidak bisa langsung dicari, jadi kita perlu mencari
dia itu termasuk apa gitu. Nah, kawan-kawan, ternyata setelah saya cek, ini saya udah ekspor tadi komponen pembiayaan. Saya cari konsumsi, hasilnya nihil nih, nggak ada. Padahal di Juknis ada ya. Di Juknis ada kita berapa ini ada belanja bahan 521, ada konsumsi atau bahan makanan. Sebenarnya ada harusnya ya. Tetapi ternyata aplikasi ini nggak ada. Jadi akan ada banyak sekali kemungkinan di mana Bapak Ibu tidak akan menemukan komponen biaya yang Bapak Ibu inginkan gitu. Nah, kalau gitu caranya bagaimana? Ya di usulan inilah, usulan komponen. Jadi Bapak Ibu masuk di usulan komponen, kemudian ditambah, kemudian kategori komponen biayanya apa gitu. Ini masuknya kemana tadi? Kita kan pengennya kan adalah kebutuhan sekolah misalkan di sini. Nah, ini enggak ada. Perlengkapan komputer aksesoris, buku perpustakaan, daya dan jasa gitu. Nah, ini masuknya kemana gitu kira-kira untuk yang tadi ya, jenis konsumsi tadi ya, 521211 kan gitu ya harusnya ya. Usulan komponen yaitu adalah tadi ya, apa namanya, konsumsi gitu. Usulan harga kita pilih misalkan 15.000. Kemudian satuan ini per buahnya, per exemplarnya gitu. Konsumsi untuk ujian itu ada kan di Juknis ya. Nah, ini kita pencet simpan gitu. Nah, nanti ini artinya akan menunggu. Kita akan menunggu apakah dari pusat akan menyetujui atau enggak. Ini nomor tiketnya kita. Paling enggak kalau enggak ada, Bapak Ibu harus menunjukkan bukti kalau Bapak Ibu sudah mengusulkan komponen tersebut ke pusat untuk ditambahkan. Seperti saya tadi menambahkan yang konsumsi. Nah, silahkan lakukan untuk hal-hal yang lain lagi. Ya, untuk semua yang udah Bapak Ibu direkam itu silahkan dibuat, masukkan di sini. Nanti hasilnya seperti apa Bapak Ibu? Di sini di BOS, direkam gitu. Nah, nanti kemudian kita pencet export, kita pencet PDF. Nah, nanti ini adalah hasilnya. Nah, ini adalah rencana kegiatan karena belum ada. Nah, nanti saya tunjukin lagi ya yang tadi untuk kamat ya, kepala madrasah. Ini misalkan saya pindah dulu ke akunnya kepala madrasah. Saya akan menyetujui apa yang sudah diusulkan oleh bendahara saya tadi. Nah, ini misalkan rekam tadi. Kemudian di sini kita lihat rincian ya. Kita lihat rincian ya. Ini tadi bendahara kita udah masukin Bapak Ibu sebagai kepala madrasah ya. Bendahara tadi udah masukin. Maka kita pencet persetujuan. Oke. Kita setujui nih, katakanlah nih saya setuju. Kemudian persetujuan lagi. Kemudian kita disetujui. Kalau tolak ya silakan ditolak. Nanti bendaharanya masih akan membuat yang baru lagi gitu kan. Nah, kita pencet rekam di sini, kita export, kita ke PDF gitu. Nah, kita lihat kondisinya. Nah, ini sudah masuk nih. APBN BOS semester 1, ini nomor kodenya masuk sendiri. Ini urean koefisien harga pelaksanaan penyelesaian ujian, oke. Honor, kemudian satu orang harganya 400.000. Kemudian ini untuk yang lainnya 4 kali 290. Jadi harus rinci sekali, nggak kayak yang biasanya Bapak Ibu buat. Nah, inilah nanti yang akan dikumpulkan ke pusat atau untuk ke daerah ketika Bapak Ibu semuanya ingin mencairkan dana BOS. Jadi tolong dibuat seperti ini hasilnya. Terima kasih.